jangan terprovokasi dengan harga turun, lalu kemudian menganggap bahwa nilam ini sudah inilah cerita nilam. Udah kiamat. Sudah kiamat. Tidak. Ya. Jadi jangan terjebak pada satu kondisi waktu momen tertentu yang sulit, lalu kemudian menyerah. Salam jumpa lagi dengan Agri Kreatif Podcast, podcastnya Fakultas Pertanian Unsrat. Saya Dr. Charles Ngangi bersama dengan Dewan Atsiri Indonesia. Nanti apa, bagaimana, mengapa sampai Dewan Atsiri Indonesia ini ada dan mengapa sampai berada di Sulawesi Utara saat ini. Nanti akan diperkenalkan langsung oleh ketuanya tentang Dewan Atsiri ini dan lain-lain personil dan maksud tujuannya. Oke, saat ini saya persilakan kepada Prof. Muhammad Suprapto untuk memperkenalkan Dewan Atsiri Indonesia ini termasuk visi, misi, dan tujuannya. Dan dengan personil yang ada saat ini yang mendampingi Bapak Ketua. Disilakan, Prof. Terima kasih Pak Dr. Charles. Nama saya Muhammad Suprapto. Sebetulnya saya bukan Ketua Dewan Atsiri, saya Ketua Panitia Konvensi Minyak Atsiri Nasional Minyak Atsiri Indonesia untuk tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Manado 26 sampai dengan 28 Oktober 2025. Mewakili Dewan Atsiri Indonesia, kami hadir di Unsrat khususnya untuk memperkenalkan Dewan Atsiri dan juga menjalin kolaborasi untuk kerjasama penyelenggaraan konvensi tahunan yang biasa kami lakukan. Sekilas tentang Dewan Atsiri Indonesia. Dewan Atsiri Indonesia berdiri tahun 2006. Diprakarsai atau difasilitasi oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian bersama dengan masyarakat industri minyak atsiri Indonesia yang mencakup petani, penyuling, pedagang, eksportir, praktisi, peneliti, masyarakat pemerhati minyak atsiri, termasuk akademisi, perusahaan industri minyak atsiri, serta instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari Dewan Atsiri adalah memajukan agribisnis dan agroindustri, khususnya minyak atsiri untuk kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, pada khususnya dan masyarakat secara umum. Jadi Dewan Atsiri adalah satu wadah bagi para pelaku industri minyak atsiri mulai dari hulu sampai hilir, termasuk mewakili Indonesia dalam hal komunikasi, mempromosikan industri minyak atsiri Indonesia ke luar negeri, ke pasaran internasional. Di samping saya ada Pak Ferianto, beliau juga pelaku industri minyak atsiri, khususnya lebih banyak kepada hilir, essential oil, termasuk beliau juga pernah menjadi petani, penyuling, peneliti, dan juga pelaku bisnis. Mungkin Pak Ferry bisa sepatah dua kata? Baik, terima kasih Pak Dr. Charles ya, Pak Suprapto. Terima kasih sudah menerima kami ini di Fakultas Pertanian Unsrat, di mana nanti pada tanggal sudah kita tetapkan tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2025 Dewan Atsiri Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan besar tahunan namanya Konferensi Nasional Minyak Atsiri Indonesia tahun 2025 yang akan kami selenggarakan di Kota Manado. Mengapa kami pada tahun ini memilih Manado sebagai host sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan
KNMA ini. Ya karena saat ini juga di Sulawesi Utara, ya khususnya Provinsi Sulawesi Utara juga merupakan salah satu penghasil tanaman-tanaman minyak atsiri atau tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan minyak-minyak aromatik, ya. Di antaranya mungkin yang lagi booming sekarang di Sulawesi Utara itu adalah minyak nilam. Ya, selain minyak nilam juga ada minyak pala, minyak daun cengkeh, dan juga minyak serai wangi yang memang sudah rutin diproduksi di provinsi oleh Sulawesi Utara. Ya. Jadi begitu Pak, salah satu mengapa kita memilih Kota Manado sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Nasional Minyak Atsiri tahun 2025 ini. Ya, makasih Pak Fer. Sebelum kita lebih jauh untuk konferensi, mungkin Prof bisa menyampaikan minyak yang dimaksud dengan minyak atsiri itu apa. Kemudian yang di Sulawesi Utara itu minyak atsiri apa yang terbanyak atau yang tertinggi atau yang bagaimana? Silakan Prof. Ya, terima kasih Dr. Charles. Minyak atsiri dalam definisinya adalah volatile oil atau essential oil, minyak aromatik ya, yang merupakan sumber wangian yang mudah menguap pada dasarnya, yang diperoleh melalui ekstraksi tanaman atsiri, umumnya melalui destilasi. Nah, destilasi itu sendiri ada destilasi uap, destilasi air, lalu ada destilasi uap dan air. Jadi secara umum ada 3 cara ekstraksi minyak atsiri. Khusus untuk Sulawesi Utara, kami mengamati setahun terakhir yang paling banyak sedang banyak-banyaknya produksi itu adalah minyak nilam. Ya. Nah, minyak nilam adalah salah satu minyak atsiri ciri khas Indonesia yang mendominasi pasaran global. Jadi Indonesia itu adalah produsen 80% kebutuhan minyak nilam atau patchouli oil dunia. Khusus untuk Sulawesi Utara, kami melihat pertumbuhan yang signifikan 1 tahun terakhir, didorong oleh tingginya harga minyak nilam. Tentu dinamika pasar kita harus cermati, ya namanya komoditi, ada naik ada turun. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan usaha. Lalu sebetulnya Sulawesi Utara ini juga sudah dikenal menghasilkan minyak atsiri lainnya seperti minyak daun cengkeh atau minyak cengkeh secara umum. Kalau cengkeh itu yang diambil minyaknya itu dari daun atau disebut clove leaf oil. Lalu ada juga dari gagang cengkeh. Kemudian dari cengkeh itu sendiri atau clove bud oil. Selain itu, Sulawesi Utara juga menjadi sentra pala. Pala untuk rempah-rempah. Nah, biasanya untuk minyak atsiri, minyak pala itu bisa diperoleh dari kualitas yang tidak masuk untuk rempah-rempah. Biasanya grade C itu yang bisa diolah menjadi minyak atsiri pala. Dan Sulawesi Utara cukup signifikan menyumbangkan minyak pala ini. Ya. Demikian. Oke, makasih Prof. Muhammad. Selanjutnya buat Pak Fer, karena beliau ini sebagai pelaku juga, pelaku sebagai petani, bahkan penyuling, ya. Pak Fer bisa berikan semacam pengalaman, ya sharing pengalaman, karena saat ini di Sulawesi Utara petaninya sedang lucu-lucunya, ya. Lucu-lucunya tanda kutip, tapi sedang semangat untuk menanam nilam. Nah, boleh di-share tentang pengalamannya termasuk mempertahankan mutu sehingga bisa dipertahankan juga harganya, ya. Karena harga itu bisa juga dan sangat tergantung pada mutu. Silakan Pak Fer. Baik, ya untuk nilam ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Suprapto, nilam itu adalah salah satu tanaman atsiri khas Indonesia yang mungkin
kita itu adalah pemasok terbesar ya. 80% kebutuhan minyak nilam atau nama dagang itu Pacoli Oil itu dari negara kita. Ya, salah satunya adalah Pulau Sulawesi, dan lebih khususnya juga untuk tahun 2004 ini Sulawesi Utara memang cukup berkembang untuk nilam. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya sebagai produsen, sebagai petani ya, sebagai pembudidaya, adalah bagaimana caranya kita mempertahankan kualitas minyak. Karena untuk kualitas minyak atau kualitas produk minyak nilam yang dihasilkan itu banyak faktor-faktor yang menjadi yang sangat mempengaruhi dari kualitas itu. Yang pertama dari sisi budidaya. Dari sisi budidaya kita mencakup satu, varietas. Kalau saya lihat varietas di sini sepertinya sudah baik ya, varietas dari orang bilang nilam Aceh. Apakah itu nanti varietasnya ada Pacolina 1, ada Pacolina 2, ada Sidik Kalang, ada Lok Semawe, ada Tapak Tuan. Yang penting nilam Aceh itu menurut saya sudah cukup ya, asal jangan jenis nilam yang lain, katakanlah nilam sabun atau nama alatnya itu Pogostemon hortensis. Nah itu udah jelek. Tapi selagi Pogostemon kablin, yaitu nilam Aceh yang tadi saya sebutkan 5 varietas itu sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah cara budidaya yang baik ya. Yang paling menentukan dari sisi kualitas minyak yang nantinya dihasilkan selain tadi varietas adalah umur panen, Pak. Umur panen itu sangat mempengaruhi dari kadar Pacoli alkohol ya. Di mana minyak nilam itu standar kualitas yang paling utama atau paling dilihat oleh buyer adalah kadar Pacoli alkohol atau disingkat sebagai PA. Nah, ketika kita memanen nilam di usia yang belum semestinya, katakanlah 4 bulan sudah dipanen, 4,5 bulan atau 5 bulan sudah dipanen, itu akan sangat berpengaruh pada kadar PA yang nantinya akan dihasilkan di dalam minyak nilam tersebut. Nah, panenlah pada usia yang cukup, yaitu sekitar berapa usia yang cukup? 6-8 bulan, itu sudah cukup ya. Kalau tanahnya begitu subur, begitu baik, mungkin 6 bulan sudah cukup. Tapi misalnya kalau tanahnya kurang baik, kita perpanjang lagi, bisa jadi 7 atau 8 bulan, itu akan sudah cukup. Jadi proses metabolisme dari tanamannya itu sendiri untuk menghasilkan zat-zat penentu kualitas itu sudah dicukupi oleh umur panen segitu. Yaitu dari sisi budidaya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manufacturing prosesnya atau proses produksi minyak, yaitu dalam hal ini adalah proses penyulingan. Itu penyulingan juga sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas minyak yang dihasilkan ya. Yang pertama adalah dari sisi penyulingan adalah pre-treatment atau pengolahan awal bahan baku. Bagaimana caranya menjemur yang baik. Misalnya menjemur yang baik adalah bisa kita, kalau secara ideal penjemuran yang baik adalah 1 hari kita jemur di sinar matahari, lalu berikutnya dikering anginkan. Itu cukup ideal. Tapi kadang-kadang kalau jumlahnya sangat melimpah kan mengering anginkan itu kadang-kadang itu memakan waktu dan biaya yang tidak cukup. Ya itu tidak apa-apa ya dijemur di sinar matahari. Tapi kalau kita bicara ideal, ya 1 hari atau mungkin setengah hari dijemur dalam terik matahari, berikutnya dikering anginkan. Seperti itu. Kemudian dilakukan proses pencacahan, ya dengan harapan bahwa pori-pori bahan tanaman itu semua terbuka. Nah, sehingga ketika nanti proses penyulingan, itu uapnya itu dapat berkontak dengan bahan itu di segala titik atau memperluas permukaan kontak antara uap dengan sel bahan tanaman tadi, jaringan bahan tanaman ya. Kemudian berikutnya adalah waktu penyulingan. Nah, ini waktu penyulingan ini kadang sering diabaikan. Mereka menganggap bahwa ini penyulingan sudah selesai. Ya memang ketika kita menyuling minyak nilam ya, jam pertama, kedua, ketiga, keempat itu memang selagi banyak-banyaknya minyak. Tapi berikutnya itu nambahnya hanya sedikit-sedikit. Tapi jangan lupa, yang sedikit-sedikit itulah yang kualitasnya sangat baik dan nantinya akan ketika dicampur dengan minyak di jam-jam awal itu akan secara umum akan memperbaiki kadar pH-nya. Nah, artinya ketika kita hanya menyuling dalam waktu yang singkat itu belum maksimal kadar pH-nya itu terangkat semua atau terambil semua. Justru di saat-saat terakhir itulah si pH itu dia baru muncul. Ya, jadi kalau misalnya kita menyuling nilam dalam jumlah yang besar, katakanlah di sini sebutnya tong atau ketel ya. Nah,
satu ketel 400 atau 500 kilo daun atau batang nilam yang kering itu mungkin akan membutuhkan waktu yang penyulingan yang lebih lama, di atas 12 jam barangkali ya, supaya benar-benar itu si PA-nya itu terangkat. Walaupun dia 1 jam nambahnya sedikit-sedikit, itu sebetulnya yang kualitasnya yang super di situ, Pak. Ya, kualitasnya super di situ. Ya. Kalau kita baru katakanlah 8 jam, 10 jam sudah selesai, itu saya bisa menjamin itu kadar PA-nya pasti jauh lebih rendah. Ketika kita menyuling, katakanlah ada yang bahkan ada yang sampai 15 sampai 18 jam ya. Kemudian selain waktu penyulingan juga bahan bakar, Pak. Ya. Bahan bakar itu sangat berpengaruh. Jadi memang kebanyakan penyuling menggunakan kayu bakar. Nah, pilihlah kayu bakar yang memang kering dan keras, sehingga nilai energi atau nilai panas daripada kayu itu tinggi ya. Dengan nilai kalor yang tinggi atau nilai panas yang tinggi, maka tungku pembakarannya juga nanti suhunya tinggi. Tungku pembakaran yang tinggi akhirnya berpengaruh kepada dia menghasilkan uap. Jadi semakin besar uapnya, itu akan semakin maksimum dari proses penyulingan. Jadi tidak salah kita memilih kayu, sembarang kayu juga itu tidak ini ya. Mungkin Pak Fer, bahan bakar dan cara bakar. Karena kemungkinan ada juga penyuling nanti apinya mulai kelihatan mulai menurun, baru ditambah kayunya. Iya. Harusnya ya, kan stabil. Ya, ya, sebisa mungkin stabil, sebisa terus. Seperti itu. Gitu. Jadi Jadi beberapa memang, hal. ya. Nah, mungkin kalau mereka tidak memenuhi syarat seperti yang disampaikan itu, Pak Fer, mutunya bisa menurun dan betul. itu yang menyebabkan juga harganya menurun juga. Ya, harga apalagi jualnya menurun. Sekarang suplai minyak nilam nih lagi banyak-banyaknya. Akhirnya kan si pihak pembeli jadi dia bisa milih-milih. Dia pengen yang bagus dong. Namanya kita beli pasti pengen yang kualitasnya bagus. Akhirnya nanti yang rendah-rendah kualitasnya direndahin juga harganya seperti itu. Oh, jadi itu ya. Atau tetap dibeli, tetapi kena potongan. Kena potongan. Iya. Nah, ini kan termasuk pembeli juga. Pembeli, betul. Nah, jadi itu juga ya. Itu juga menentukan. Jadi kualitas yang tidak standar itu menciptakan kerepotan bagi pembeli, terutama pengolah. Karena standar penerimaannya ya misalnya kalau minyak nilam PA-nya harus minimal 30%. Kalau kami membeli misalnya PA-nya 28, ini harus kemudian di-mix dengan yang PA-nya 32. Itu kalau 50-50. Dan itu membutuhkan waktu. Perlu lagi membeli lagi, itu lebih banyak. Nah, ini yang menyebabkan kenapa berlaku potongan harga itu. Nah, kalau itu terjadi konsisten dari wilayah atau petani sumber yang sama, maka mungkin pembelian akan dibatasi. Akan lebih banyak membeli kepada petani atau sumber yang kualitasnya lebih baik. Akhirnya yang kualitas rendah tadi harganya jatuh. Itu. Kalau masalah tanah begitu, saya yakin di sini subur cukup baik ya. Tinggal bagaimana menanam dengan cara yang benar dan menyuling dengan cara yang benar. Itu sih kuncinya seperti itu gitu ya. Karena memang indikator tanah di sini bagus dengan tanaman-tanaman perkebunan yang ada, ya kan? Oke, kualitasnya bagus, pala, ya. Jadi itu sudah standar yang bagus. Tinggal bagaimana kita memanage untuk penanaman nilam ini. Tapi tadi saya agak terlupa, Prof. Proses penyiapan lahan, kan kadang-kadang itu juga penting, toh? Proses penyiapan lahan untuk penanaman. Kira-kira ada saran apa mungkin dari Pak Fer atau dari Prof? Bagaimana pelaku di lapangan? Kalau penanaman ya, kita lihat ya. Kalau misalnya dari pengalaman saya juga teman-teman petani nilam di Sumatera, Pak. Sumatera kan dari dulu memang sudah dari zaman kolonial dulu sudah mengembangkan nilam ya, dengan sejarah yang panjang. Mungkin kita juga bisa belajar dari mereka-mereka. Nah, jadi kalau ketika membuka lahan yang baru, artinya benar-benar lahan itu katakanlah hutan ya, atau yang sebelumnya tidak ditanami kemudian dibuka, itu barangkali mungkin dari sisi pemupukan tidak terlalu diperlukan. Tapi kalau misalnya kita menanam nilam di lahan-lahan yang memang sebelumnya sudah dilakukan pembudidayaan tanaman lain, tentunya kita juga dilakukan pemupukan. Artinya setelah lahan kita bersihkan, kita buka, boleh kita bikin guludan itu bisa, tapi juga tidak apa-apa gitu ya. Habis itu kita pupuk, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang, Pak.
pupuk organik berarti ya, pupuk organik bisa dari kotoran ayam atau bisa dari sapi, ya kambing ya, ataupun dari proses kompos pengomposan ya dari material-material organik lainnya. Ya, kemudian setelah itu ya ditanam ya, mungkin dari proses pembibitan kan kalau kita lihat dari petani di Indonesia ini ada beberapa cara ya. Kalau di Aceh itu kadang dari batang-batang yang sudah tua, ya ada batang yang memang tua, mereka langsung tancap saja di tanah pada musim hujan, kemudian ditutupi daun gitu ya, ditutupi daun-daun yang lebar, ya. Nanti sebulan kemudian mereka lihat mana yang perlu disulam kembali, ditanam kembali, mana yang sudah tumbuh dan daunnya itu dibuka, ya. Kalau di Jawa itu lebih banyak mereka dilakukan pakai polybag, Pak. Polybag kecil-kecil gitu ya, disemai di polybag sampai nanti 1 bulan atau 1,5 bulan ketika sudah akarnya sudah bagus baru dipindahkan. Nah, kalau di Sulawesi ini beda lagi juga caranya. Kadang mereka membutuhkan apa? Cup ya. Nah, cup bekas-bekas botol gelas gitu ya. Kita ale-ale. Ale-ale. Di sini bilang ale-ale. Ale-ale. Yang gelas tapi yang warnanya putih bukan yang bening gitu ya. Ditancapkan di tanah, di lahan yang mau ditanam, kemudian ditutup. Oleh itu nunggu sampai bersemai gitu ya, akarnya bersemai, daunnya mulai muncul baru dibuka. Nah, kemudian yang penting adalah setelah proses penanaman 1 bulan 2 bulan, kemudian muncul gulma, tanaman-tanaman pengganggu. Nah, itu seyogianya kalau kita bicara nilam harus dibersihkan harus dibersihkan, karena kalau tidak itu nanti hasilnya juga tidak maksimal. Dibersihkan sambil kalau tadinya lahannya hanya lahan tidak dibikin gundukan rata ya, sambil di sekitaran itu kita timbun gitu ya, ditimbun dengan tanah supaya perakarannya lebih banyak, percabangannya juga lebih bisa kemana-mana seperti itu, Pak. Ya, yang penting juga kalau nilam itu memang harus dirawat, Pak. Gitu. Harus dirawat dengan baik. Kadang kalau misalnya ada penyakit ya, kadang ada ulat-ulat gitu ya, berlubang-lubang ininya si daunnya itu ya, kita juga lakukan penyemprotan, baik itu menggunakan tersasi, menggunakan pestisida organik maupun anorganik. Karena penggunaan pestisida juga ini ada pengaruh bagi kualitas minyak atsirinya. Kalau kita menggunakan pestisida mungkin yang anorganik misalnya, demikian juga pemupukan. Oke, Prof, sekarang fenomena yang ada di Sulawesi Utara, apa yang membuat sehingga harga tidak seperti yang awal-awal ya? Nah, kemudian mungkin dari Prof ada semacam saran buat petani bagaimana? Karena jangan mereka sampai putus asa atau bagaimana membiarkan sementara tanamannya sudah ada. Cuma jangan terpengaruh dengan ada penurunan harga kemudian masa bodoh. Bagaimana, Prof? Iya, kembali lagi minyak nilam ini adalah komoditi. Setiap komoditi mengikuti hukum yang namanya pasar, hukum pasar, mekanisme pasar, dan basis dari itu adalah ekonomi, supply demand. Nah, ketika supply melimpah, di sisi lain demand melemah, berkurang, maka otomatis harga akan terkoreksi ke bawah. Ini kita berbicara relatif. Kalau kita menelusuri kembali, kalau 1 tahun yang lalu di 2023 memang harga nilam kita mulai di Sulawesi Utara ini cukup tinggi. Kalau tidak salah di akhir 2023 di 900.000. Lalu memasukin 2024 sudah mulai 1 juta. Sampai dengan pertengahan kuartal pertama Maret itu sudah tembus 1.200.000. Terus naik eksponensial sampai dengan bulan Oktober puncaknya 2024 menembus sampai bahkan 2,5 juta. Kemudian setelah itu terkoreksi, mulai agak turun sedikit di mulai November, Desember. Kemudian kalau kami membaca pola ini sebetulnya mulai mau menuju kenormalan sebetulnya. Mulai terjadi kesetimbangan antara supply dan demand, produksi dan pembelian, penyerapan oleh pasar di luar dan eksportir.
Tapi kemudian kami melihat nih ada fenomena juga, ada rebound. Sempat turun sampai 1,7, 1,8, tapi kemudian rebound lagi ke 2 jutaan gitu. Nah, terakhir dengan kondisi 3 minggu terakhir pengamatan kami, ini bahkan turun sampai dengan terakhir ada yang mencoba membeli, menawarkan kepada produsen atau petani di harga 900.000 bahkan 600.000. Ya. Mengapa ini terjadi? Sebetulnya mudah dijelaskan dengan fenomena supply dan demand tadi. Jadi produksi melimpah cukup banyak sementara permintaan menurun. Nah, ini adalah kondisi istilahnya ini kondisi stall gitulah. Boleh dibilang harga itu tidak ada sebetulnya. Ya. Karena permintaannya tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nah, jangan panik. Jadi ini fenomena yang berulang sebetulnya. Kita melihat fenomena ini berulang yang paling beberapa waktu yang lalu yang paling dekat adalah di pertengahan 2022. Sebelumnya lagi di 2017 ya kalau tidak salah. 18-19 ya. Itu. Mengapa ini terjadi? Karena itu tadi pola penanaman nilam tidak bisa di satu tempat terus-menerus. Jadi dia ada siklus setelah ditanam 2 tahun maka dia akan produktivitasnya turun. Sehingga produksi tidak bisa terus-menerus tetap. Rotasi tanam ya. Rotasi tanam. Nah, ini yang memang kita butuh satu planning yang bersama dengan para petani, pelaku, eksportir, bagaimana kita membuat satu model supaya produksi stabil sehingga harga bisa stabil. Nah, harga yang tidak stabil ini selalu menjadi di sisi lain masalah bagi kita menjadi peluang buat pihak yang lain, pelaku yang lain. Jadi dengan kondisi harga yang sekarang boleh dibilang rendah, tetap petani harus istilahnya jangan panik. Jadi kalau sudah punya nilam sudah waktunya panen, ya dipanen lalu jadikan minyak. Lebih baik menyimpan dalam bentuk minyak, jangan menyimpan dalam bentuk daun kering. Karena minyak nilam mau disimpan bahkan sampai 15-20 tahun itu tidak masalah. Bahkan lebih bagus. Bahkan lebih baik. Kalau sudah dalam bentuk minyak. Dalam bentuk minyak. Jadi ketika sudah dalam bentuk minyak bisa disimpan. Jadi kalau mau butuh pendapatan silakan jual tetapi sedikit-sedikit. Jangan sekaligus. Jangan pula kemudian patah semangat. Ini nilam ya sudah kita hentikan gitu. Jangan, karena ada fenomena harga turun, ada fenomena harga naik. Dengan kondisi sekarang ini kalau kita panik, maka yang menyerap adalah spekulan. Nah, pada saat diserap ini kemudian minyak nilam hilang dari peredaran, ada disimpan lah istilahnya. Lalu kemudian kalau petani cepat putus asa, maka udah berhenti menanam nilam. 3 bulan kemudian nilam menjadi langka, menjadi berkurang supply. 6 bulan kemudian, pada saat itulah harga naik, yang menikmati keuntungan akhirnya spekulan. Itu demikian. Prof, jadi BEP-nya kira-kira berapa untuk nilam biar petani juga tidak panik? Ya berbeda daerah, berbeda ininya, nominalnya dan petaninya ini juga. Kalau kami di Jawa itu mengklasikan ada petani berdasi dan petani mandiri murni gitu. Jadi kalau petani berdasi biasanya HPP-nya lebih tinggi. Kemarin saya sempat hitung-hitungan dengan mantan petani berdasi di Jawa. Beliau mengatakan ya HPP itu sekitar di 650 sampai 700 ribu. 550 sampai 700. Iya. Itu yang berdasi. Nah, kalau petani mandiri itu antara 300 sampai 400 ribu. Gitu. Jadi ini menentukan. Menentukan sekali. Makanya
penting sekali juga petani mulai memikirkan bagaimana tadi mengoptimalkan tanaman, umur tanamnya agar kualitasnya terjaga, lalu ketika menyuling juga dioptimalkan waktu penyulingannya, karena sayang sebetulnya kalau kita bicara rendemen rata-rata minyak nilam itu antara 2-3% Oh, dari bahan kering, 2-3% minyaknya. Nah, kalau waktunya tidak optimal, 0,5% aja atau 0,2% aja itu signifikan hasilnya, dampaknya. Lebih baik ya tidak apa-apa. Harga rendah tetapi masih di atas keekonomian HPP, harga pokok produksi, tetapi jumlahnya, jumlah produksinya, yieldnya yang kita coba optimalkan, sehingga akan terbantu terkoreksi secara umum. Demikian, Dok. Prof, jadi sekarang kita kembali ke Dewan Atsiri Indonesia. Kira-kira peran Dewan Atsiri untuk situasi yang kita bicarakan tadi, dari budidaya sampai pada pembelian, harga, dan untuk mengatasi bila terjadi semacam anomali harga atau gimana. Nah, peran dari Dewan Atsiri Indonesia bagaimana, Prof? Ada atau apa yang Dewan Atsiri Indonesia bisa buat dalam rangka memberdayakan petani-petani nilam ini? Gimana mungkin? Ya. Mungkin kalau untuk aspek budidaya dan sebagainya, mengoptimalkan hasil, produktivitas, mutu, kami bisa memberikan sosialisasi, membagi-bagikan panduan SOP. Salah satunya ya besok kami akan melakukan training sukses berbisnis minyak asiri khususnya nilam. Dan mungkin ke depan kita juga akan publikasi juga panduan-panduan SOP bagaimana budidaya yang baik, penyulingan yang baik, dan sebagainya. Nah, khusus untuk berkaitan dengan aspek pemasaran, rantai pasok, harga, memang kami di Dewan Asri tidak bisa membuat satu patokan harga gitu. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah memberikan satu himbauan, saran. Kami selalu di mana-mana ketika bicara minyak nilam dengan fenomena sejak tahun lalu, mohon petani, pengusaha jika ingin masuk di perkebunan menanam nilam harus mengasumsikan HPP normal, harga pokok produksi yang normal. Jangan menggunakan patokan harga jual pasar pada saat itu. Karena apa? Nanti hitungan-hitungan biaya produksinya kalau mengacu pada harga jual bisa nanti mengalami kesalahan gitu. Contoh misalnya tadi antara 400 sampai 600 ribu rupiah. Itu kalau dibandingkan dengan harga rata-rata jual tahun lalu yang sampai dengan 2 juta, jauh sekali. Oh, masih untung. Tetapi ketika nanti mengalami situasi normal, kalau nggak dijual 900 ribu atau 800 ribu ya nggak untung gitu. Jadi ini yang memang kita harus juga terus terang ekspektasi. Jadi ekspektasi juga harus kita kelola. Kemudian harga naik turun balik lagi. Tadi adalah mekanisme pasar yang bisa kami sarankan, jangan terprovokasi dengan harga turun lalu kemudian menganggap bahwa nilam ini sudah inilah cerita nilam. Sudah kiamat. Tidak. Jadi jangan terjebak pada satu kondisi waktu momen tertentu yang sulit lalu kemudian menyerah gitu. Karena sejarahnya nilam itu mengalami yang namanya harga jatuh, tapi lebih banyak waktunya periodenya harga baik gitu. Baik, mungkin saya tambahkan. Jadi kalau barangkali mungkin pengalaman saya kurang lebih 23 tahun lah bergerak di bidang minyak atsiri, dan khususnya mengenai nilam ini memang pergerakan harga yang seperti terjadi kemarin itu ya mungkin sudah 3 kali lah dari tahun
tengah tahun 98 ya, 2008 dan 2018 kemarin, dan ini sekarang yang terjadi lagi. Bahkan sekarang lebih gila lagi. Waktu tahun 2008 dan 2018 tuh naiknya paling cuma sampai 1,2 1,3 juta, Pak. Iya. Nah, ini yang sampai di atas 2 juta ini 2 juta. baru Iya. tahun ini gitu loh. Yang dibandingkan yang kenaikan yang Oke. 10 tahun yang lalu, yang sekarang lebih tinggi, gradiennya itu tinggi banget Iya. gitu ya. Sampai itu. Jadi seperti tadi yang Pak Prapto bilang, kalau kita bicara HPP ya itu tergantung tiap daerah beda-beda ya. Iya. Biaya HOK upah buruh tani di Jawa akan berbeda dengan di Sulawesi ya. Betul. Mungkin di Jawa lebih rendah ya. Iya. Kemudian tadi ada istilah petani berdasi dan petani murni ya. Petani berdasi ya semua harus dia bayar ya. Iya. Mempekerjakan penyuling, mempekerjakan pekebun ya, petani, bibit beli segala macam ya, itu pasti HPP-nya akan lebih tinggi, itu mungkin bisa 600-700 ya. Tapi kalau benar-benar petani murni yang semua memang dia pekerjaannya adalah mata pencahariannya sebagai petani, dia melakukan itu semua sendiri seperti itu, ya 300-400 itu sudah, bahkan mungkin lebih ya, lebih kurang lagi. itu. Karena apalagi kalau misalnya menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, itu bisa ditekan lagi. Gitu. Jadi minyak nilam ya, mungkin sekalian saya memberi edukasi juga bahwa minyak nilam atau patchouli oil itu adalah salah satu essential oil yang berfungsi sebagai base note atau penguat aroma ya di industri fragrance atau perfumery ya. 90% digunakan untuk itu. Jadi bukan untuk aromanya itu sendiri, tapi untuk menguatkan racikan fragrance, menguatkan aroma sehingga aromanya itu bisa bertahan lama. Dan sampai saat ini itu belum ada substitusinya, belum ada penggantinya. Kalaupun ada, tapi tidak benar-benar menyerupai si minyak nilam yang asli dari bahan tanaman. Oleh sebab itu makanya saya menghimbau ya, dengan adanya gejolak seperti ini ya tetap semangat lah. Itu tetap akan dibutuhkan kok. Nilam itu pasti akan tetap dibutuhkan. Kebutuhan dunia saat ini 1.500 sampai 2.000 ton per tahun untuk si minyak nilam itu. Artinya tetap dibutuhkan. Kalau memang ada beberapa pihak yang ingin menurunkan harga, ya kita keep dulu lah. Kita keep itu mau 10 tahun, 20 tahun itu tetap masih bisa dijual dan kualitasnya justru akan semakin baik gitu ya. Juallah seperlunya aja. Kita butuh apa ya kita jual seperlunya. Ya supaya harga tidak terlalu jadi dinamikanya tidak terlalu besar gitu ya. Oke. Prof, saat ini juga petani mulai melirik ke minyak atsiri yang lain, yaitu serewangi atau citronella. Itu bagaimana Prof dengan nilam atsirinya atau bagaimana? Iya, sama sebetulnya citronella. Citronella istilahnya ini tanaman petani malas ya. Jadi ditanam sekali 6 bulan, biarin udah siap dipanen, tetap dirawat, tapi tidak seintensif untuk merawat nilam. Lalu kemudian 1-2 bulan kemudian sudah bisa dipanen lagi. Tetapi memang kendalanya adalah citronella kita juga punya kompetitor dari negara lain, terutama Cina, Vietnam. Jadi di satu sisi daya saing, daya jual kita bicara volume, maka kita akan berkompetisi dengan negara produsen negara lain seperti Cina dan Vietnam. Ada masa-masanya di mana citronella oil kita permintaannya tinggi, tapi ada masa-masanya juga tidak atau kurang bisa bersaing dengan kompetitor. Tetapi saya melihat belakangan 2-3 tahun terakhir juga kebutuhan domestik dalam negeri juga cukup tinggi. Terutama untuk serewangi ini aplikasinya ternyata luas, untuk sabun, untuk karbol, minyak pijit, pengharum ruangan, parfum juga. Jadi kalau bisa kita di Unstrat ini juga kita mendorong hilirisasi, dokter. Jadi kita mencoba mengaplikasikan minyak atsiri ini menjadi produk akhir. Sehingga pasar kita bisa bentuk.
untuk pasar domestik. Tidak harus semuanya ekspor gitu. Dan tidak harus kita menjual dalam bentuk bahan mentah. Ya. Saya kira industri terutama kalau kita mau benchmark itu di Bali cukup berkembang industri artisan ya untuk produk kosmetik health and beauty yang memanfaatkan minyak asiri. Tentu saja bahannya tidak hanya minyak asiri, bahan-bahan yang lain, tetapi dengan adanya bahan baku yang dari lokal maka sebenarnya bisa menciptakan aplikasi ya, hilirisasi dari produk. Dan kita juga ada asosiasi apa? Asosiasi Aromaterapi Indonesia. Asosiasi Aromaterapi Indonesia. Okay. Nah, kemudian ada juga Asosiasi Flavor and Fragrance Indonesia. Yang ini yang juga sebetulnya asosiasi ini juga berhubungan dengan Dewan Asri Indonesia. Nanti akan kita juga libatkan di dalam konvensi nasional minyak asri. Oke, sobat sekalian, kita tadi masih banyak sebenarnya yang bisa kita mau mendapat informasi dari teman-teman kita dari Dewan Atsiri Indonesia, tapi kita bisa ikut untuk besok acara, bisa kita lihat atau mungkin ada rencana juga untuk adakan webinar dan ada yang akan dibuat bulan Oktober dari Dewan ini. Ya, konvensi nasional. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada Prof. Muhammad, Pak Heri, dan kita sudah sampai pada akhir daripada acara kita ini dengan Agri Kreatif podcastnya Fakultas Pertanian Unsrat. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih.